Tafadhol antum buka halaman 71. Halaman 71. Terus sampai mana kita kemarin? Hah? Oh, ini Susani ya, Afan. Halaman 41. Oh, nah. Anwa'ud dima'i wa ahkamuha al-juz al-awwal. Terakhir sampai mana kita? Yang dal. Jim atau dal? Dal. Dal itu kita baru sekarang. Jimnya itu udah kemarin. Ya. Taib, kita buka terlebih dahulu. Taib. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taib. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Amin ya rabbal alamin. Taib, kemarin kita sudah bahas tentang pembagian darah serta hukum-hukumnya. Taib, hukum darah ada berapa? 3. Yang pertama, darah yang najis dan dia tidak dimaafkan. Yang kedua, darah yang dia najis kalau banyak, tapi kalau sedikit dimaafkan, tidak najis. Yang ketiga, darah yang suci. Kita sudah ambil contoh darah yang suci kemarin apa? Pertama, darah ikan dan belalang. Kedua, darah serangga yang sedikit. Seperti apa kemarin? Nyamuk, lalat, ya. Kemudian yang ketiga apa? Darahnya syuhada, orang yang mati syahid. Baik. Kenapa darah lalat itu, bangkai lalat itu tidak najis? Masih ingat apa sebabnya? Dalilnya dari mana? Hadis Nabi apa itu? Idza waqa'adz dzubabu fi syarabi ahadikum falyaghmishu thumma liyunzi'hu wa fil akhari syifaun, ya. Nabi memerintahkan ketika ada lalat yang jatuh ke dalam minuman, maka Nabi perintahkan apa? Celupkan, sekalian tenggelamkan, ya, baru diangkat. Karena pada lalat itu sayap yang sebelah itu merupakan racun, penawarnya adalah sayap yang satunya. Maka ketika dimasukkan kedua-duanya, maka racunnya menjadi netral. Nah, ini dalil. Karena kalau lalat itu najis, tentu Nabi nggak memerintahkan untuk dicelupkan seperti itu. Kemudian kenapa darahnya syuhada itu suci? Apa dalilnya? Kenapa darah syuhada suci? Karena intinya karena apa? Karena Nabi memerintahkan apa? Memerintahkan tidak untuk, maksudnya apa? Tidak memerintahkan untuk memandikan jenazah syuhada. Ya, antum bayangkan kalau jenazah syuhada yang banyak darahnya itu nggak dimandikan, gimana kondisinya? Ya banyak darah, kan begitu. Maka berarti di sini dalil bahwasanya darah syuhada itu suci. Itu yang dal kemarin. Taib. Nah, antum lihat di situ urutannya kan alif, ba, jim dan dal. Kalau bahasa kita apa? A B C D. Kalau di bahasa Arab itu dia ada urutan namanya abjad hawis. Hamzah, ba, jim, dal, ha, wawu, zai. Abjad hawis. Lanjutannya lupa karena ada ikhtilaf, ada 2 urutannya, bukan abata tapi abjad hawis. Ya, makanya ada huruf abjad. Antum pernah dengar kata abjad? Ya, itu abjad dari hamzah, ba, jim dan dal. Taib, selanjutnya di mana itu? Yang dal berarti ad-damul ladzi yabqa fil mudzakkati ba'da tazkiyatiha. Taib, dimulai dari sebelah kanan Agit, fadhol, Iqra. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Qala al-muallifu hafizahullahu ta'ala, ad-damu alladhi yabqa fil mudzakkati ba'da tadhkiyatiha qaddamil ladhi
yakunu fil uruqi wal qalbi wat tahali wattihali wattihali wal kabadi wal kabidi. wal kabidi fahadha tahirun sawa'un kana qalilan aw katsiran falau talawtu Talawwatha fil madi itu. falau talawwatha thawbu bi syai'in min hadhihi ad-dima'i fala yajibu wasluha li'annaha tahiratun wa 'alaihi fatusahhu Soha dari kata soha. Apa tasrif ya? Yasihhu. fatasihhu salatu fihi. Taib, hasbuk. Sampai situ dulu. Taib. Kemarin lupa nih ada PR. Kembali kemana itu? Oh iya, kembali kemana? Kemarin apa soalnya? Laukanat najasatan la amara bi ghusliha. Bi ghusliha. Taib. Mana isimnya kanat? Dhamir mustatir hiya. Kembalinya kemana pertanyaannya? Ya itu bola yang lainnya, jangan cuma nakit. Antum udah belajar kan? Yang benar. Antum udah belajar itu. Di jurumiyah kita ada saya jurumiyah loh. Hampir ngulang 2 kali jurumiyah itu. Kembali ke mana? Hiya. Ke mana? Kepada dima. Laukanat dima'uhum najasatan, seandainya kondisi darah-darah mereka, yakni darah para syuhada itu najis, begitu. La amaro. Nah, la itu jawab dari lau, karena lau itu syartiyah. Nah, lau nanti antum i'rabnya adalah apa? Harfu imtina'in limtina. Harfu imtina limtina. Antum belum belajar kayak itu. Itu di kitab Qawaidul I'rab. Jadi nanti ada lamma. Apa i'rab lamma? Atau i'rab idzaraf. Sebetulnya itu enggak sahih, enggak rajih. Yang rajih itu di i'rab harfu wujud li wujud. Huruf wujud untuk wujud. Apa itu nanti? Jangan bahas sekarang. Ya, intinya begitu. Ya, antum harus paham ketika baca kitab. Ya, terutama kembalinya domir. Misalnya hiya, huwa, dia itu siapa? Huwa itu siapa? Misalnya Ja'a Rizki wa siapa ini namanya? Habib. Wa huwa ya'kul. Huwa ini kembali ke mana? Kembali ke Rizki atau kembali ke Habib? Kenapa ke Habib? Ja'a Rizki wa Habib. Wa huwa ya'kul. Huwa ini kembali ke mana? Dia siapa? Dan dia makan. Siapa yang makan? Ya. Nanti itu harus antum pelajari lagi. Kembali ke mana? Ya. Domir itu kembali ke mana? Nah, makanya ini pentingnya kita belajar menggunakan kitab. Ya, jangan belajar hanya dari terjemah. Ya, kalau kita belajar hanya hasil terjemahan, itu nggak akan membuat kita itu menjadi seorang ulama. Yakin nih, yakin itu. Ya, nggak mungkin ada seorang alim ulama hasil terjemahan, nggak mungkin. Tidak. Kalau antum mau pengen jadi seorang ulama, seorang alim, ya kita harus belajar sesuai dengan cara orang alim belajar, cara ulama belajar, bukan pakai terjemah. Ya, kalau antum mengandalkan terjemah, kalau kita belajar agama hanya lewat terjemahan, apa hasilnya? Apa? Berbeda. Apa itu? Perbedaannya apa? Kalau kita belajar agama hanya hasil terjemahan, hasilnya yang muncul nanti bukan dai. Hasilnya yang muncul bukan dai, tapi apa? Orator. Orator. Orang yang hanya bisa orasi. Kalau suruh orasi, masya Allah. Suruh demo, masya Allah. Tapi bahas kitab, bahas tafsir, nggak paham. Kenapa dibaca mansub? Ya kan? Dia nggak paham. Ada nakiroh pada kalimat nafi. Apa maknanya? Apakah umum atau khusus? Dia nggak paham apa itu ta'rid, apa itu tauriyah. Anda belajar belum itu? Apa itu tauriyah?
Mendekati tangan antum ngapain nunjuk-nunjuk itu? Oh, mik itu. Baik. Tauriyah itu balaghah. Ta'rid itu, ta'rid atau tauriyah itu balaghah. Balaghah di ilmu badi. Nah, antum harus paham. Karena itu sering ada dalam hadis seperti itu. Nabi menggunakan balaghah. Lah antum kalau nggak belajar bahasa Arab, nggak paham, hanya hasil terjemahan, ya antum nggak akan bisa memahami agama ini dengan sempurna. Mohon maaf, ini bukan Nani yang bilang, tapi siapa? Ulama. Hatta sahabat. Siapa itu yang bilang begitu? Umar ibnul Khattab. Apa yang beliau katakan? Ta'allamul arabiyyata fa innaha min dinikum. Pelajarilah bahasa Arab karena sesungguhnya bahasa Arab adalah bagian dari agama kalian. Ya, di riwayat lain fa innaha juz'un. Sesungguhnya bahasa Arab itu satu bagian, juz. Ya antum Al-Qur'an 30 juz. Kalau juz 30-nya enggak antum baca, khatam enggak itu? Ya enggak khatam. Makanya belajar agama kalau satu juz kelewat, bahasa Arabnya ketinggalan, ya antum enggak akan bisa paham agama dengan baik. Bisa dipahami itu? Ya, jadi belajar bahasa Arab bukan cuma hanya ngomong, ngoceh. Enggak, bukan muhawarah saja. Antum kalau cuma pengen muhawarah, belajar sama TKI, mohon maaf. Belajar sama TKI. Iya. Begitu. Mereka lebih bagus. Tetapi kalau kita ingin memahami agama, yang kita pelajari bukan hanya muhawarah, tapi apa? Qawaid, kaidah di situ. Baik, kita kembali ke sini. Ya, yang dal ad-damu. Ya. Apa kemarin dam? Darah. Alladzi. Apa kemarin alladzi? Yang. Ya beko. Apa itu ya beko? Ya beko tinggal, tersisa maksudnya. Dari kata apa itu tasrifnya? Bako, ya beki. Nangis. Baka itu baka ya beki pakai kaf. Bakia ya beko. Bakia. Fi, apa itu fi kemarin? Di. Al-mudzakkati. Mudzakkati itu sembelihan. Fil mudzakkati itu pada sembelihan. Ba'da, apa ba'da? Ya, antum paham. Ba'da tazkiyatiha. Tazkiyah itu adalah menyembelih, penyembelihan. Ha, penyembelihannya. Ha kembali kemana itu, Git? Ya beko. Bisa ya. Domir kembali ke fiil. Al-mudzakkah, ya kan, al-mudzakkah. Itu pentingnya kita paham marji'ud domir. Kembalinya domir kemana? Ya. Yang keempat, contoh darah yang dia suci hukumnya adalah darah yang tersisa dari hewan sembelihan ketika selesai disembelih. Seperti apa contohnya? Lihat. Ka, seperti ad-dami, darah alladzi yang yakunu ada fi pada al-uruqi urat nadi, urat nadi, wal qalbi dan pada al-qalb. Apa itu qalb? Nah, kalau kita selama ini qalb hati, tapi qalb ini artinya jantung di sini. Konteks di sini qalb artinya jantung. Gitu. Wattihali dan empedu. Tahu antum empedu enggak? Rasanya gimana? Seger ya? Ya, seger itu empedu. Ya kan? Kapan-kapan kita nyati empedu. Ya, dimulai dari Habib dulu. Habib, Rizki. Baik. Attihal, empedu. Wal kabid. Nah, kabid ini hati. Kabid ini baru hati. Jadi dalam konteks organ tubuh manusia, hati itu namanya kabid aslinya. Kalau qalb itu jantung. Nah, sama. Fahada, maka ini, darah ini maksudnya tahirun, suci, ya. Makanya antum lihat kalau nanti nih lebaran haji kan, Idul Adha, itu kan ada kurban tuh.
Antum sering nggak sih lihat orang nyembelih itu? Ikut ini nggak bersihin nggak? Apa? Bersihin brodot. Ya. Di sini-sini sapi, di tulang-tulangnya dekat-dekat ini kan banyak sih darah-darah yang dia apa namanya? Nggak netes, dia menggumpal di situ. Nah, itu gimana hukumnya? Suci nggak? Suci. Jadi darah yang tersisa dari sembelihan hewan itu suci. Kecuali ketika baru motong tuh kan apa? Mancur tuh. Nah, itu gimana kalau yang ini? Suci nggak ini? Enggak. Najis kalau ini. Nah, najis kalau darah yang mengalir itu, yang moncrot itu, moncrot bahasa Indonesianya apa sih? Muncrat. Ya, yang muncrat itu, yang kayak sanyo itu, kayak apa namanya? Keran air itu. Nah, ya itu najis. Tapi ketika sudah dibersihkan, dibongkar tubuhnya, diotopsi kan sama tukang-tukang jagal itu, pasti kan masih ada sih darah-darah sisanya itu. Nah, itu suci. Ya karena kayak apa itu? Jantung itu isinya apa? Ya darah. Jantung itu dalamnya darah, kan begitu. Ya organ tubuh itu isinya apa? Darah. Paru-paru isinya darah. Ya, isinya darah, tapi itu suci. Ya sama aja. Ampela tuh bahasa kita apa sih? Hati, ampela hati. Ampela tuh itu cuma di ayam perasaan nih ampela itu. Di sapi ada nggak? Nggak ada ya? Nah ya ini tadi kan kita udah bahas. Empedu juga termasuk. Baik. Sawaun sama saja. Kana qalilan apakah sedikit? Ya, sama saja apakah darah itu sedikit? Au katsiran ataukah banyak? Ya. Jadi darah sisa sembelihan itu dia suci. Tapi kalau darah sembelihan yang pertama kali muncrat itu ya jangan. Dan dulu mungkin di sebagian daerah ya, sebagian desa itu ada yang ketika nyembelih sapi darahnya ditampung. Pernah nemuin nggak antum? Diapain terusan? Didiamin jadi ngegumpal gitu. Nah, jadi ngegumpal terus masak. Ya Allah. Itu gimana hukumnya? Haram. Darah. Kalau itu kan suka ada yang makan apa sih namanya? Hijau itu kata yang pahit itu. Empedu. Kebanyakan di sana yang makan itu. Ih, kok nggak tahu? Oh, biasanya buat jamu mereka. Biasanya jamu. Kalau bisa makan yang lain lah, nggak usah yang aneh-aneh. Ya. Orang iga sapi nanya kayak gitu makan empedu malahan. Nauzubillah. Obat. Ya kalau obat beda cerita. Nanti kalau obat beda cerita pembahasannya. Terus falau maka seandainya ini contoh kasusnya ini. Falau maka seandainya talawwasa terkotori. Apa yang terkotori? As-saubu, pakaian. Nah, seandainya pakaian terkotori dengan syai'in sesuatu min hadhid dimai dari darah-darah ini. Ya, misalnya ente nih lagi apa itu namanya bersihin jeruan sapi, ya kan? Pakaian ente kena itu nempel dengan jeruan itu. Maka gimana nih kasusnya begini? Fala maka tidak yajibu wajib. Maka tidak wajib apa? Ghusluha mencuci pakaian tersebut. Ya. Kalau antum ya pakaiannya tadi kena darah yang sisa sesembelian itu, ya hukumnya nggak wajib untuk dicuci. Tapi kalau antum cuci baunya apa? Ya amis. Tapi kalau masalah najis atau enggak ya enggak najis begitu. Kenapa nggak wajib dicuci? Li'annaha tahiratun. Karena darah itu adalah tahirah suci. Wa alaihi dan atasnya. Maksudnya atas orang yang terkena oleh darah tersebut fatasihhu maka sah. Apa yang sah? As-sholatu, salat fihi padanya, yakni pada pakaian tersebut. Maksudnya menggunakan pakaian tersebut untuk salat itu hukumnya sah karena dia bukan najis. Ya, karena salah satu syarat salat apa? Izalatun najasati min salasin, menghilangkan najis dari tiga macam. Tiga macam apa saja itu? Yang pertama minal
badani dari badan, wa as-saubi dari pakaian, wal buqati, apa itu buqah? Tempat. Ya, badan ente nggak ada najisnya, pakaiannya nggak ada najisnya, tempatnya juga nggak ada najisnya. Itu harus terpenuhi. Ya rahmakallah. Maka kalau tadi itu pakaian yang terkena darah yang seperti ini, ya, darah yang sisa sembelihan itu, dia hukumnya suci, bisa dipakai untuk sholat. Ya, tapi kalau bisa dihindari, pasti baunya amis. Masa antum mau sholat baunya seperti itu, bau kambing, mau antum kayak gitu? Isin lah. Tahu isin nggak? Malu, wirang, ya nggak? Wirang. Baik, lanjut itu. Ad-damul khariju min badanil insani wa fihi khilafun qawiyyun hal huwa najisun am tahirun faqad dhahaba ila al-qawli binajasatihil jumhuru illa al-yasira minhu faqalu yu'fa an najasatin yasiruhu. Masya Allah, ini tunggu ini benar nggak bacanya? Ternyata benar. Jadi apa itu? Masya Allah. Terus Kaddama mili as-saghirati wa ma yakhruju min ri'a fil anfi aw ma kharaja minal asnani fa innahu tahirun wal qawlul akharu wa huwa rajihu insyaallah annahu tahirun sawa'un kana qalilan aw kathiran illa ma kana minas sabilain fa inna damal kharija minal qubuli awid duburi fa innahu najisun. Baik, masbuk. Ya. Sekarang yang keberapa ini? Contoh darah yang suci? 5. Yang kelima. Ya, contoh darah suci yang kelima. Itu anak-anak apa itu? Main bola kan? Memang kalau Rufid kalau sore itu enggak ada kegiatan? Enggak ada. Sampai jam berapa itu? Setiap hari. Antum ikut kalau enggak ada ini kan? Tadi dibuat? Tidak salah maksudnya. Ya, tapi ya alhamdulillah memang harus begitu, mainnya di masjid, ya, main di masjid, maksudnya di halaman masjid, itu jadi kelihatan syiarnya. Karena muskilah kalau anak-anak malah nggak mau dekat masjid. Dan alhamdulillah masjid kita, Masjid Darussalam ini di bawah yayasan RBU, ya, kita bisa memakmurkan masjid. Apa buktinya? Main bola. Ya, anak-anak senang main bola di sini. Ada kajian. Terus ada apa lagi? Tadrib wudu'at, kita belajar. Pagi belajar, pindah ke sore. Ya. Subuh ada setoran. Enggak pernah sepi masjidnya. Masjidnya enggak pernah sepi. Ya, maka ini suatu karunia dari Allah. Ya, pokoknya ini karunia dari Allah. Ya, maka kita harus jaga karunia ini. Ya, jangan sampai masjid terbengkalai. Dan salah satu faktor kenapa masjid bisa terbengkalai karena apa? Dipegang oleh orang yang tidak kompeten. Orang yang tidak kompeten. Ya, muskilah kalau masjid dipegang oleh seorang yang bahkan ke masjid aja nggak pernah. Ya, dipegang oleh seorang yang sholat aja nggak tahu rukun sholat ada berapa. Dia nggak tahu, juz 30 aja nggak hafal. Maka bagaimana bisa memakmurkan masjid? Ada orang mau istirahat di masjid dilarang, ya. Ani lihat di sana tadi, Ani ketemu sama si Zaki tadi itu. Zaki antum tahu kan? Tapi dia menghindar gitu kan. Dia kaget dia lihatnya. Assalamualaikum, salam. Rambutnya sekarang ini mohak, ya. Nah, di dekat tempat dia itu ada masjid, itu lisi dilarang makan, minum, tidur, ngopi di dalam masjid, bahkan di teras masjid. Subhanallah. Ini masjid buat apa seperti ini? Masjid buat apa? Takut kotor. Takut ini, takut itu. Kenapa harus seperti itu? Ya. Alhamdulillah masjid kita, ya, Masjid Darussalam ini, Masjid Darussalam Sidoarjo di bawah Yayasan Rukun Budi Utomo ini bisa jadi masjid percontohan.
bisa jadi masjid percontohan. Karena memang kita ingin masjid Darussalam ini menjadi seperti masjid Jogokarian. Di mana itu Jogokarian? Ya, di Jawa mana? Di Jogokarian, makmur, tanpa perlu membawa embel-embel ormas manapun. Ya, tanpa perlu membawa embel-embel ormas manapun, masjid harus makmur. Nabi dulu masjidnya ormas apa? Gak ada. Ya, masjid itu nggak usah pakai ormas juga tetap bisa makmur kok. Tetap bisa makmur. Tinggal bagaimana orang yang mengelolanya. Baik. Lanjutkan dulu. Yang ke berapa tadi sampai lupa lagi? 4. 5. Ad-damul khariju, yakni darah yang keluar min badanil insan, dari tubuh manusia. Nah, sekarang darah yang keluar dari tubuh manusia. Bagaimana ini hukumnya? Wa fihi, maka di dalamnya, dalam permasalahan ini khilafun, ada perbedaan qawiyun, yang sangat kuat. Ada perbedaan yang sangat kuat di sini. Nah, maka kalau antum sudah baca khilafun, sudah ada kata-kata khilaf, antum harus lapang dada. Kalau sudah ada kata-kata khilaf, ya, khilaf, ikhtilaf, ya sudah, antum harus lapang dada. Ya, karena kita sudah bahas kemarin, perkara agama itu ada yang sifatnya qat'i dan ada yang sifatnya ijtihadi. Qat'i itu sesuatu yang nggak boleh ada perbedaan. Kalau ijtihadi masih ada ruang untuk perbedaan. Ya, ini termasuk masalah ijtihadi. Ya, maka sangat aneh sekali ya, ba'dul juhal fi zamanina hadza, ya, sebagian orang-orang bodoh di zaman kita sekarang ini nggak ngerti khilaf, nggak mengerti khilaf. Pokoknya harus ikut pendapat dia. Ya, dia baca kitab, ya, dia baca fatwa bahwa misalnya duduk tahiyat akhir itu harus tawaruk. Tahu tawaruk? Begini. Ketika dia lihat orang duduk tahiyat akhirnya itu iftirosh begini, dikatakan apa? Ini sudah keluar, sudah melenceng. Naudzubillah, sudah gara-gara duduk. Tapi yang nggak sholat nggak melenceng. Terus gila. Mana yang lebih melenceng? Orang yang tahiyat akhirnya iftirosh atau yang nggak sholat? Ya nggak sholat. Ya. Adapun duduk mau dia iftirosh atau tawaru itu ada khilaf. Ada yang mengatakan iftirosh, ada yang membolehkan tawaru, ada yang membolehkan iftirosh. Mafi muskilah. Tapi itulah. Karena bacaannya cuma satu, ya, bacanya cuma satu kitab, akhirnya apa? Ya wawasannya sempit. Maka kalau kita temukan orang seperti ini, ya mohon maaf sekali. Kita katakan ngopinya kurang kental, mainnya kurang jauh, pulangnya kurang malam. Ya, akhirnya apa? Yaitu satu pendapat dia bentur-benturkan dengan pendapat orang yang lain. Baik, maka kita belajar itu fungsinya bukan untuk kita sabet-sabetkan dengan orang lain. Ya, kita belajar di sini ketika kita temukan sebuah ilmu, fungsinya itu bukan supaya antum bisa debat dengan fulan, bukan. Tapi supaya antum yakin dalam beragama. Ya, antum belajar misalnya kunut subuh bid'ah. Misal, antum ambil pendapat ini. Antum belajar kunut subuh itu bid'ah, itu bukan supaya antum bisa debat dengan orang-orang yang mengerjakan kunut, tapi supaya apa? Supaya antum yakin ketika antum nggak kunut itu ada landasannya. Zikir setelah sholat dengan suara jahar, sunnah atau bid'ah? Hah? Suara jahar? Iya. Sunnah nggak? Ya. Zikir setelah sholat dengan suara keras. Kalau nggak tahu jahar keras, gimana itu? Masya Allah, yakin. Kok di sini kalau zikir nggak pernah keras suaranya? Ya di sini ada khilaf juga. Hatta Syekh Utsaimin, ya, rahimahullah taala, dalam kitab Qaul Mufid itu beliau memberikan isyarat bahwa orang yang dia itu mengkritisi orang yang zikirnya itu secara jahar, ini termasuk orang-orang yang
memahami hadis Nabi itu menyeleweng. Ya. Dan beliau lebih jelas lagi di kitab Majmu' Fatawa beliau, itu beliau jelaskan lagi bahwa ya menurut pendapat beliau dijaharkan itu boleh. Gitu. Artinya ada yang membolehkan, ada yang tidak ya. Kalau antum datang sholat ke masjid orang, ya di situ zikirnya keras, ya udah. Antum kalau mau zikirnya tenang ya keluar, zikir dengan tenang. Untuk menandakan sholat selesai. Nah, itu hadisnya kan? Itu dari siapa? Ane lupa, dari Ibnu Abbas bukan? Ane lupa itu hadis dari siapa? Dan itu hadis riwayat Sahih Bukhari bahwa Nabi berzikir dengan suara keras. Ya, makanya kita harus lapang dada. Insya Allah lebih selamat dan kita akan punya banyak teman kalau begitu caranya. Muskilahnya kita sekarang kalau ngaji itu bukannya tambah teman malah tambah musuh. Tadinya sama temennya bisa klop, ketika ngaji beda pandangan, bukannya jadi teman sekarang malah jadi beda klan ya kan, beda kasta. Naudzubillah, nggak ada ajaran seperti itu. Baik, kita kembali. Wa fihi, di dalam masalah ini khilafun qawiyun, ada khilaf yang sangat kuat. Apa i'rab khilafun qawiyun itu? Khilafun mubtada muakhkhar. Qawiyun? Nah, baik. Hal huwa najisun? Hal apakah huwa dia, yakni darah itu najisun, najis ya, darah yang keluar dari tubuh manusia. Apakah darah tersebut najis? Am tahir, atau suci? Ya. Sebetulnya di sini mohon maaf ya kalau kita boleh katakan di sini menggunakan huruf am. Apa itu i'rab am gitu? Huruf atop. Ya, sebetulnya kalau mau pakai am itu pakai hamzah istifham. Jadi ahuwa najisun am tahir, begitu. Bukan pakai hal. Kalau pakai hal hurufnya apa? Au. Begitu. Ya, kalau boleh kita kasih sedikit masukan sebetulnya. Tapi namanya kitab. Selain Al-Qur'an itu kitab buatan manusia. Ada benarnya, ada salahnya. Baik. Terus, faqad zahaba, maka telah bermazhab. Zahaba jangan antum terjemahkan pergi. Zahaba itu bermazhab atau berpendapat. Ilal qauli, kepada ucapan atau pendapat, ya. Maka telah bermazhab kepada pendapat binajasatihi, yang menyatakan najisnya darah tersebut. Ya. Jadi ada yang berpendapat bahwa darah yang keluar dari tubuh manusia itu najis. Siapa yang berpendapat itu? Al-jumhuru. Jumhur ulama, mayoritas ulama menyatakan bahwa darah yang keluar dari tubuh manusia itu hukumnya najis. Ini jumhur. Jumhur ulama mengatakan hukumnya najis. Apa i'rab jumhur di situ? Fa'il dari zahaba, masya Allah. Illal yasiro, kecuali darah yang sedikit, minhu, darinya. Jadi menurut mayoritas ulama, mereka berpendapat darah yang keluar dari tubuh manusia itu hukumnya najis, kecuali kalau darahnya sedikit. Nah, maka pertanyaan antum kemarin, jerawat, ya, hukumnya apa itu berarti? Ya suci karena sedikit. Kecuali kalau jerawatnya pecah, muncrat, ya, banjir sampai netes-netes darahnya, ya najis. Tapi kalau umumnya jerawat yang cuma pecah seperti itu, ya hukumnya suci. Al-yasiro, apa i'rabnya itu? Mustafna. Terus dia? Ini contoh kalam yang apa? Tam dan mujab. Emang ada berapa ketentuan? 3. Apa itu? Taman mujab, taman manfi, manfi nafis. Manfi? Baik. Ada 3 ya, mustafna ada 3, kalamun tam wa mujab, kalamun tam wa manfi, kalamun naqis wa manfi. Baik. Hukumnya nanti antum murajaah lagi di kitab Jurumiyah. Faqalu, maka mereka mayoritas ulama itu mengatakan yu'fa,
Apa kemarin yu'fa? Masih ingat? Dimaafkan. Yu'fa, dimaafkan. An najasatin, dari sebuah najis, ya, dari najis. Yasiruhu, sedikitnya darah tersebut. Ya. Jadi para ulama, jumhur ulama mengatakan bahwa kalau darahnya itu sedikit dimaafkan. Darah yang keluar dari tubuh manusia kalau jumlahnya sedikit maka dimaafkan. Makna dimaafkan, ma'fu, artinya tidak dihitung sebagai najis. Contohnya apa? Kad damamilis shaghirah, seperti damamil, jerawat as-shaghirah yang kecil, jerawat kecil. Tapi kalau mohon maaf ada orang jerawatnya segede tompel. Jerawat batu. Itu kalau keluar mohon maaf sampai kayak nanah itu keluar kan? Itu bagaimana seperti itu? Ya najis, sampai netes-netes. Karena dulu ada santri di sana itu begitu. Jerawat batu mukanya. Ya kan? Dia sering mencet-mencet, tiba-tiba pecah, darah campur nanah. Ya najis kalau begini. Tapi kalau jerawat-jerawat yang Masya Allah, muka antum bersih-bersih sih. Wajah antum ini wajah-wajah berseri-seri, gak ada yang jerawatan sih. Ya. Makanya gak bisa dikasih contoh. Ada contoh jerawat yang dia itu ya kecil. Kalau jerawat kecil maka hukumnya darahnya itu suci. Wama yakhruju, ya contoh lainnya seperti apa yang keluar, wama dan apa yakhruju keluar min dari ri'afi rongga al-anfi hidung. Darah yang keluar dari rongga hidung. Tapi catatannya apa tadi? Sedikit. Darah keluar dari rongga hidung apa namanya? Mimisan. Ya mimisan kalau sedikit dia tidak najis. Kalau sedikit loh ya, kalau sedikit. Karena ada yang mimisan itu dia cuman ya kerasa amis-amis aja di hidungnya itu. Cuman kerasa amis gitu. Tapi ada juga yang mimisan sampai darahnya netes-netes ke bibir. Nah itu najis kalau begitu. Apa? Ini ditonton orang loh. Antum ngomong apa? Manusia harimau. Ada lagi cerita manusia harimau. Muskilah. Baik. Ya. Jadi antum nanti kalau misalnya sholat, kita semua kalau misalnya sholat, kemudian kok kerasa ada amis-amis di hidung, darah, mimisan. Kalau cuma sedikit ya lanjut sholat. Tapi kalau sampai kerasa netes darahnya, ya wes, batalkan sholatnya, bersihkan dulu najisnya. Baik, kemudian atau contoh lainnya ma kharaja, apa yang keluar minal asnani, dari gigi. Ya, darah yang keluar dari rongga gigi. Ya biasanya antum kalau makan, habis makan kan ada sisa-sisa makanan, antum biasanya kan gatel sih, pengen antum bersihkan gini nih. Nah, dipakai tusuk gigi gitu kan. Kadang kelabasan, nusuk itu ketusuk gusinya, keluar darah. Ya kan? Antum gini kan kerasa amis-amis asin gimana gitu kan. Hukumnya apa itu? Ya suci karena dia sedikit. Itu contohnya. Saya kan lagi atahiyat. Ya sampai ngalir enggak? Ya berarti seperti contohnya tadi apa, jerawat yang kecil. Kecuali darah antum ngetes misalnya. Ini misalnya. Ya antum bisa lah ukur sendiri kira-kira ini najis apa enggak. Iya. Ya, antum kan enggak mungkin antum misalnya cantengan lagi sholat, cantengan, aduh, najis enggak ya, antum batalkan sholat tanya dulu sama teman itu kan enggak mungkin. Ya antum lihat sendirilah kira-kira. Baik. Kemudian fa innahu tahirun, maka darah itu suci. Wal qaulul akhar, sekarang pendapat yang kedua, karena tadi dikatakan ada perbedaan yang sangat kuat dalam masalah ini. Wal qaulul akhar, dan pendapat yang lainnya, ya hati-hati. Antum kalau baca akhar artinya lain. Kalau baca akhir artinya terakhir, ya. Akhar di sini bukan akhir. Wal qaulul akharu wa huwa rajih, dan ini pendapat yang rajih, pendapat yang kuat menurut beliau. Menurut siapa ini? Syekh Abdul Karim bin Abdul Majid Ad-Diwani. Menurut beliau hafizahullah taala, pendapat ini yang lebih kuat. Beliau katakan insya Allah, ya insya Allah pendapat ini lebih kuat menurut beliau. Catat menurut beliau. Annahu, bahwasanya darah yang keluar dari tubuh manusia itu tahirun, suci. Sawaun, sama saja. Karena apakah qalilan sedikit,
au katsiran ataukah banyak. Ini pendapat yang dipilih oleh penulis kitab ini. Dan menurut beliau pendapat ini yang rajih, yang kuat, bahwa darah yang keluar dari tubuh manusia itu semuanya suci. Mau dia itu darahnya sedikit ataupun darahnya banyak, hukumnya suci. Ini kata beliau yang rajih, tapi catat ini pendapat beliau. Dan dalam hal ini beliau keluar dari jumhur ulama. Beliau keluar dari pendapat mayoritas ulama. Ya, terserah tuh mau ikut yang mana nanti. Illa, kecuali kata beliau, kecuali makana apa yang ada minas sabila ini dari dua jalan. Kata beliau, pendapat yang lebih kuat adalah bahwa darah manusia, darah yang keluar dari tubuh manusia itu suci. Mau dia darahnya banyak ataupun sedikit, hukumnya suci. Kecuali darah yang keluar dari dua jalan. Apa itu dua jalan? Jalan depan, ya, tempat antum buang air kecil, dan jalan belakang tempat antum buang air besar. Nah, kata beliau, kalau darahnya keluar dari dua jalan ini, meskipun sedikit, itu ngapa sih? Hah? Apa Zam? Sakit perut Zam? Ya berobat kalau sakit perut. Zam. Mau dia keluarnya sedikit, ya, kalau dia keluarnya dari dua jalan tadi, kubul ataupun dubur, maka dia hukumnya najis. Hukumnya najis. Ya. Baik. Fa innad damma, maka sesungguhnya darah al kharija yang keluar minal kubuli dari kubul awid duburi atau dubur fa innahu najisun, maka sesungguhnya dia itu hukumnya najis. Ya. Darah yang keluar dari tubuh manusia melalui kubul ataupun melalui dubur meskipun sedikit hukumnya najis. Antum bisa lihat ini di kitab Al-Mumti, tapi lihat bukan Al-Mumti Syarah Jurumiyah, tapi apa? Al-Mumti Syarhu Zadil Mustaqni. Itu. Jadi Al-Mumti itu bukan cuman Al-Mumti Syarah Jurumiyah. Sudah ada Al-Mumti sebelumnya, Syarah Zadul Mustaqni. Zadul Mustaqni itu kitab fikih madhab Hambali. Zadul Mustaqni ada di kitab Antum Mutun Talibul Ilmi mustawa kelima. Dia satu mustawa dengan Bulughul Maram, Zadul Mustaqni, dan Alfiyah Ibnu Malik. Nah, itu satu mustawa. Ya, syarahnya itu Ar-Raudul Murbi. Itu syarahnya. Ar-Raudul Murbi fi ikhtisaril Muqni, apa ya namanya kitabnya? Ya, Raudul Murbi, syarah kitab Al-Muqni Zadul Mustaqni. Tuh. Baik. Ini udah selesai. Terakhir baca itu Git, dan terakhir ini sekalian kita tutup. Wa mimman yadhhabu ila hadzal qawli Fadilatus Syekhina mudah-mudah ilaih. Fadilatus Syekhina Al-Allamatu Muhammad bin Salihil Utsaimin. Antum kalau membaca terus Salihinil. Nah, itu kan Salihin. Tanwin. Utsaimin rahimahullah. Wal mas'alatu fiha khilafun kama taqaddama faman akhadha bil ihtiyati wa ghasala hadha damu Maf'ul wa ghasala hadha dama faqada amila bima dhahaba ilaihi al-jumhur wal hadithi walil had itu lam huruf jar. walil hadithi an aqsami dima'i baqiyatun ta'ti insyaallah ta'ala. Insyaallah. Kita tutup, kita lihat dengan tutupannya ini. Beliau mengatakan wa mimman, dan barang siapa ya, yang dia itu yadhabu berpendapat ila hadzal qauli, ya, afan, dan di antara orang yang berpendapat ila hadzal qauli dengan pendapat ini,
ya, di antara orang yang berpendapat atau bermazhab dengan pendapat ini, yakni yang mengatakan bahwa darah yang keluar dari tubuh manusia itu hukumnya suci, mau dia sedikit ataupun banyak tetap suci, kecuali yang keluar dari dua jalan. Pendapat ini di antara yang menggunakannya adalah Fadilatu Syekhina, yakni Al-Allamatu Muhammad bin Shalihin Al-Utsaimin. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ya, kitab Qaulul Mufid penulis itu. Ya, dan memang nggak heran beliau cantumkan di sini karena memang ini sebetulnya lebih mengarah condongnya ke mazhab Hambali. Ya, jadi Syekh Utsaimin itu sebetulnya ya mazhabnya Hambali. Mazhabnya Hambali. Makanya beliau lebih sering mensyarah kitab-kitab fikih mazhab Hambali. Contoh tadi Al-Mumti fi Syarhi Zadil Mustaqni, begitu. Rahimahullah. Semoga Allah merahmati beliau. Wal mas'alatu fiha, dan masalah ini fiha di dalamnya khilafun, ada perbedaan, ya, kama taqaddama, sebagaimana yang telah kita sampaikan tadi, ya. Masalah darah ini tadi memang ada khilaf, maka jangan kagetan, jangan jadi orang yang suka kaget. Yang satu, ya, ketika antum lihat teman antum berpendapat begini kok beda dengan yang antum pelajari, jangan kaget, nggak usah heran, ya, memang ada khilaf. Maka beliau katakan, faman, maka barang siapa akhoda, yang mengambil bilihtiyati, dengan kehati-hatian. Maksudnya dia mengambil pendapat yang pertama dengan alasan untuk hati-hati. Karena pendapat pertama mengatakan darah yang keluar dari tubuh manusia itu hukumnya najis, kecuali kalau sedikit maka hukumnya suci. Ini lebih hati-hati. Dan ini memang jumhur ulama berpendapat seperti ini. Maka kata penulis, kalau kita berpendapat dengan pendapat ini dengan alasan kehati-hatian, wa ghassala hadzal dama, dan mencuci darah ini, yakni kalau ada darah yang keluar dari tubuh kita hukumi najis kemudian kita cuci, faqad amila, maka dia telah beramal bima dzahaba ilaihil jumhuru, dengan pendapat yang diambil oleh jumhur ulama, ya. Jadi antum mau anggap darah manusia itu, darah yang keluar dari tubuh manusia itu najis ataupun suci, dua-duanya ada yang mengambil pendapatnya. Tapi jumhur ulama mengatakan hukumnya najis, suci. Jumhur ulama mengatakan darah yang keluar dari tubuh manusia hukumnya najis, kecuali kalau, dan ini lebih hati-hati. Ya, air tempat kita nggak kurang-kurang sih. Ya, apa susahnya nyuci darah sih di situ? Ya kan? Ya. Tapi pendapat beliau di sini mengatakan yang rajih menurut beliau adalah darah manusia tidak najis. Darah yang keluar dari tubuh manusia tidak najis. Apakah dia sedikit ataupun banyak sama-sama tidak najis, kecuali yang keluar dari jalan depan ataupun jalan belakang. Kemudian terakhir walil hadisi, dan pembahasan ini, ingat ya kemarin hadis di sini konteksnya adalah pembahasan. Walil hadisi, dan bagi pembahasan ini an aqsamid dima'i, yang menyangkut masalah pembagian darah, baqiyatun, masih ada kelanjutan, masih ada sisanya, ta'ti, yang akan datang insyaallahu taala. Dan pembahasan itu ada di halaman 70 yang tadi Anda salah buka, ya, itu halaman 71. Itu nanti di juz yang kedua, masalah darah, pembagian darah yang kedua. Baik, tidak pertanyaan, jam berapa sekarang? Hah?